Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Dan hari ini adalah mungkin hari ketiga atau hari kedua dari bulan Ramadan, tergantung lebarannya kapan. Jadi kalau lebarannya Jumat, berarti hari kedua terakhir. Dan kalau lebarannya Sabtu, berarti ini hari ketiga terakhir. Dan karena rata-rata perkantoran sudah libur, bagian besar juga yang kerja di sektor lain juga sudah pada libur. Jadi nampaknya agak sedikit panjang kita bicara subuh ini. Yang nunutan boleh nunutan. Masalah keterusan tidur. Daripada tidur di rumah, pulang juga kan tidur. Kemudian tidur nunutan di masjid, pahalanya lebih besar. Hadirin rahimakumullah, kita akan menuntaskan makna dari doa kamilin yang rutin kita baca menjelang witir. Dan kita sudah memasuki pada bahasan dan makna sebagai akibat dan ganjaran dari orang yang memiliki iman yang sempurna dengan beberapa kriteria yang sudah kita bicarakan. Sekarang bicara tentang kenikmatan yang diperoleh ketika orang sudah memiliki iman yang sempurna dengan menegakkan dan melaksanakan beberapa kriteria dan indikator dari orang yang memiliki iman yang sempurna itu. Kalau tidak salah yang lalu kita sampai pada wa ala sariril karamati qa'idin. Orang yang memiliki iman yang sempurna tadi itu nanti di akhirat itu di antara ganjarannya adalah dia duduk di atas ranjang-ranjang kemuliaan. Lalu selanjutnya wa min hurin 'ainin mutazawwijin. Di sana kalimatnya mutazawwijin. Jadi nanti di akhirat itu nanti akan berpasangan dengan bidadari. Jadi menyebut menikahi bidadari, menikah dengan bidadari. Nanti di akhirat nggak ada lagi istilah itu. Menikah itu adalah untuk kehidupan dunia. Itu hanya dipasangkan langsung. Itu sebabnya mutazawwijin, zawaj itu artinya pasangan. Zaujun pasangan laki-laki, zaujatun pasangan perempuan. Nanti dipasang-pasangkan dengan bidadari. Ibu istilahnya bidadari, tidak ada istilah bidadara. Jika pertanyaannya bidadari itu kan menunjukkan jenis kelamin perempuan, berarti untuk laki-laki. Pertanyaannya bagaimana kalau yang perempuan? Apakah dapat bidadara? Paling tidak ada 3 teori, ada 3 pendapat, Bu. Pendapat yang pertama mengatakan
Kenapa disebut bidadari itu adalah perempuan, jenis kelaminnya perempuan? Karena pendapat pertama nanti ketika di akhir zaman nanti, di akhirat nanti itu nanti manusia itu dikembalikan pada jenis kelamin yang sama seperti awal penciptaan manusia. Itu teori pertama atau pendapat pertama. Karena manusia pertama diciptakan adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam itu adalah jenis kelaminnya laki-laki, maka nanti di akhirat itu semua jenis kelamin itu dikembalikan pada jenis kelamin semula, jadi laki-laki. Jadi siap-siap ibu-ibu kalau kemudian teori ini terbukti. Jadi yang perempuan nanti kembali menjadi laki-laki seperti manusia pertama Adam. Sebab Siti Hawa itu dalam tafsirannya, Siti Hawa itu katanya itu diciptakan min dhil'ahil aisar. Dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Teori yang kedua, pendapat yang kedua, tetap sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia hidup di dunia. Yang laki-laki tetap menjadi laki-laki, yang perempuan tetap menjadi perempuan. Lalu bagaimana peran wanita yang di dunianya adalah sebagai wanita, dia tetap jenis kelaminnya tetap wanita. Lalu posisinya di mana? Kalau kemudian tidak ada istilah bidadara. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita-wanita mukmin yang masuk surga bersamaan dengan suaminya, sama-sama masuk surga, maka istri yang ada di dunia itu menjadi koordinator dari bidadari. Jadi kepala sukunya, ketuanya. Gitu. Jadi yang memimpin bidadarinya itu adalah istri pada saat di dunia. Jika itu berbarengan masuk ke surga antara suami dan istri, katanya nanti akan bertemu lagi nanti di surga nanti itu, di akhirat itu nanti, dan berkumpul kembali menurut pendapat yang kedua ini dengan suaminya dulu pada saat dia hidup di dunia, dan dia menjadi pemimpin, menjadi koordinator dari bidadari itu. Nah, itu pendapat yang kedua. Nampaknya ini yang agak lebih masyhur, pendapat yang kedua ini. Jadi tidak berubah jenis kelaminnya, jadi tenang ibu, pendapat yang kedua itu tetap sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat di dunia. Oke, kita lanjut. Wa min sundusi wa istabraqi wa dibajim mutalabbisin. Dan nanti di surga itu pakaian kita bukan pakaian yang ada sekarang. Sebagus-bagusnya pakaian kita pada saat di dunia masih jauh lebih bagus ketimbang pakaian terjelek di surga. Sebab nanti pakaian itu adalah berbagai macam sutra. Jadi pakaian sutra. Jadi sundus, istibrok, dibaj itu jenis-jenis sutra. Nama jenis-jenis sutra. Bahkan istibrok itu dimaknai sebagai berukat. Berukat kalau di dunia itu jenis berukat. Tetapi juga terbuat dari sutra. Satu di antaranya kenapa kemudian katanya Nabi melarang bagi laki-laki mengenakan sutra pada saat di dunia. Kenapa dilarang menggunakan sutra? Sebab sutra itu adalah pakaian nanti di akhirat. Bukan untuk pakaian kebanggaan di dunia. Selanjutnya wa min tu'amil jannati akilin. Nanti di surga itu nanti akan memperoleh dan mendapatkan makanan-makanan. Makanan-makanan surga. Bapak dan Ibu kalau kemudian pernah merasakan makanan yang paling enak di dunia, itu jauh lebih enak makanan di akhirat.
jauh lebih enak. Wa min labani wa asalin musaffan. Lalu ada yang menyebut musaffa ini. Jadi tergantung dia dalam posisi hal atau dalam posisi sebagai sifat mausuf atau na'at man'ut. Tapi pada umumnya menyebut adalah wa min labani wa asalin musaffan. Itu menjadi hal. Nanti juga minumnya min labanin, susu, wa asalin dan madu. Jadi diberi minuman susu dan madu. Bagi yang tidak suka susu pada saat di dunia, nanti suka di sana. Sebab susunya berbeda. Disebutkan musaffin atau musaffan, itu susu murni. Susunya susu murni. Madunya juga madu murni, tidak dicampur dengan air gula. Madunya benar-benar. Sekarang susu udah tercampur, tidak asli, tidak murni. Asalnya juga tidak murni, madunya di sana asli. Tetapi minuman surga itu paling tidak dalam Al-Quran, paling tidak yang saya ketahui itu ada 5 macam minuman. Selain dari laban asal, selain dari susu dan madu, juga di sana ada minuman dari air telaga. Air telaga. Di sana tidak mesti dipasak, tidak mesti lagi disaring. Meskipun dia mentah, tidak dipasak, tidak disaring, tapi memang dia menyehatkan dari menyegarkan. Tidak membuat sakit perut atau mules. Yang ketiga, yang keempat, minuman yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah wedang jahe. Wedang jahe. Wedang jahe, bahasa kitanya bandrek ya. Jadi wedang dicampur dengan jahe. Bandrek. Tapi bandrek kan sekali lagi beda dengan bandrek di dunia. Lalu yang kelima adalah arak. Wa khamrin lazzatil lisyaribin. Itu arak yang menyegarkan bagi yang meminumnya. Itu sebabnya juga kemudian kenapa kata di antara ulama menyebutkan bahwa kenapa arak itu diharamkan di dunia. Yang pertama karena dia memabukkan, itu bukan menyegarkan. Dan yang kedua itu adalah minuman nanti di surga. Arak itu. Itu tidak memabukkan, disebutkan. Minum arak, tetapi arak yang tidak memabukkan. Ketika diminum malah menyegarkan, cengar. Paling tidak yang ditemukan, sementara itu ada 5 jenis minuman yang ada di surga itu. Selain dari susu, kemudian madu. Kita membayangkan kalau minum madu giung. Enggak. Pokoknya hal-hal yang tidak mengenakkan pada saat di dunia. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dan kita minum di akhirat nanti di surga itu nanti semuanya enak. Tidak membuat penyakit dan seterusnya. Mual giung, mual. Segar ya yang ada. Minumnya pakai apa? Bi akwa bi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi katanya itu dengan gelas-gelas dari surga, wakaksin, wa abariqa waka, bi akwabi dengan gelas, wa abariqa cangkir, wakaksin dan cawan. Jadi ada gelas, kemudian ada cangkir dan cawan yang dari surga. Dengan siapa kita minum? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi nanti minumnya itu dengan tadi cangkir, lalu gelas dan cawan bersama para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin dan para siddiqin. Siddiqin itu secara sederhana disebut dengan orang-orang yang jujur. Ibu bapak, orang yang jujur itu dijamin masuk surga.
Sebab orang yang jujur tidak ada keburukan. Wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid, mati syahid, khususnya adalah orang yang meninggal dalam peperangan karena Allah. Wassolihin, dan bersama orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, siapa yang empat itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin, itu siapa? Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baiknya teman. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, semua itu adalah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukup Allah yang maha mengetahui. Lalu doa selanjutnya adalah Allahumma ja'alna minas su'ada'i wal maqbulin. Jadikanlah kami minas su'ada wal maqbulin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang. Al-maqbulin, kenapa? Karena amalnya itu diterima, kebaikan-kebaikannya itu diterima, ibadahnya diterima, dan seluruh amal-amalnya itu diterima. Minas su'ada, orang yang berbahagia. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, dan jangan engkau jadikan kami minal ashqiya'il mardudin. Ashqiya'il mardudin adalah orang-orang yang celaka dan tertolak ibadah dan amalnya. Hadirin rahimakumullah, itulah makna dari doa kamilin yang biasa dibaca oleh imam atau yang mewakilinya. Jadi itu doa baik, doa kebaikan di dunia, dan kemudian juga doa untuk kenikmatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, kalau sudah tahu maknanya, sekali lagi insya Allah digana lebih semangat ngamin kena. Itu di kampung mah di lembur, meski tidak harus dicontoh sebab berlebihan, oke sok tarik kata amin, itu amin amin gitu, semangat itu. Kita tidak ada seperti di kampungnya, boleh dari kampung tapi ulah kampungan. Yang jelek itu kampungan. Nah, sebagian besar kita adalah dari kampung, termasuk saya juga kampung, tapi jangan kampungan. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan. Dan secara pribadi serta organisasi, mewakili pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran yayasan Husin Alauddin dan yang membawa, yang berada di bawah yayasan, tidak ada kata lain kecuali menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri, baik yang hari Jumat maupun yang hari Sabtu, kalau kemudian ada yang jadi hari Sabtu. Sebab insya Allah besok itu akan sidang isbat itu di Kementerian Agama untuk menentukan apakah hari Jumat atau kemudian hari Sabtu, meskipun pemerintah dalam kalender itu kemungkinannya hari Sabtu. Tapi dari organisasi Muhammadiyah untuk di Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah itu sudah menetapkan hari Jumat untuk sholat idnya. Dan kalau ada di antara saudara kita yang merayakan hari Jumat dan kemudian pemerintah menetapkan hari Sabtu, kita tetap menjaga kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Masing-masing memiliki dasar, dan itu hasil ijtihad dari masing-masing organisasi yang layak untuk kita hormati. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya bila selama ini saya secara pribadi dan keluarga dan seluruh jajaran yayasan dan unit-unit yang ada di bawahnya, bila ada hal-hal yang tidak berkenan, kehilafan, kesalahan yang selama ini kami lakukan baik sengaja maupun juga tidak disengaja. Dan selamat bagi yang mau mudik
Selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.